Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel reading 7 dari Libra, Sun, Moon, and Rising untuk prediksi bulan April 2020. Reading kali ini bersifat general ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi silakan diaplikasikan ke dalam kondisi kalian masing-masing. Oke? Terus bagi kalian yang berminat untuk private reading, jangan lupa keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, kalau begitu langsung kita mulai saja ya untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck kita punya kartu 6 cawan. Jadi kartu ini akan menjadi tema kalian ya di sepanjang bulan April 2020 nanti. Oke? Dengan kartu 6 cawan, beberapa dari kalian di bulan April mungkin sedang bernostalgia ya, sedang memikirkan suatu hal yang pernah terjadi di masa lalu. Di sini kamu mungkin masih belum bisa melupakan masa lalu, masih memikirkan hal tersebut secara terus-menerus dalam bulan April. Jadi sarankan sekali untuk lebih bersabar dan tetap semangat ya. Terus bagi yang lain, kemungkinan dengan kartu 6 cawan sebagai tema utama ya, mungkin di sini kalian akan mendapatkan sebuah kabar dari seseorang dari masa lalu. Misalnya mungkin mendapatkan kabar dari mantan, dari teman, ataupun dari seseorang yang sudah lama tidak kamu jumpai selama ini ya. Bisa juga mungkin dengan kartu 6 cawan ini kalian akan mendapatkan sebuah kabar mengenai suatu hal yang pernah kalian lakukan di masa lalu. Jadi kabar tersebut akan kalian terima di bulan April nanti ya. Jadi sarankan sekali untuk berpikiran positif. Oke? Terus di bawahnya ada kartu The Star. Jadi artinya di sini kalian akan merasa optimis sekali ya, optimis terhadap kabar yang akan kalian terima di sepanjang bulan April nanti ya. Terus di bawahnya ada kartu 6 koin juga. Jadi artinya mungkin di dalam bulan April kalian akan mendapatkan sebuah bantuan. Bantuan tersebut bisa berupa uang ataupun dukungan ya dari orang-orang terdekat. Misalnya mungkin mendapatkan bantuan dari keluarga, dari pasangan ataupun dari teman-teman kalian. Ya nantinya mungkin bantuan tersebut akan membuat kalian semakin merasa optimis ya dalam bulan April nanti. Terus di bawahnya ada kartu The Devil. Jadi artinya di sini kalian merasa terobsesi dengan seseorang ataupun lagi terobsesi dengan sesuatu hal ya dalam bulan April. Jadi disarankan sekali untuk selalu berpikiran positif. Oke? Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu Death dan kartu 8 cawan. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kalian di minggu pertama. Dengan kartu Death, beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan zodiak Scorpio ya. Bisa juga mungkin dengan fire sign seperti Aries, Leo, Sagittarius dengan kartu Queen of Wands ini ya. Bisa juga mungkin bagi yang lain dengan zodiak Pisces dengan kartu The High Priestess. Ya, bisa juga mungkin bahkan bagi yang lain ya dengan sedang berhubungan dengan water sign seperti Pisces, Scorpio, Cancer dengan kartu King of Cups ini. Oke? Terus bagi yang lainnya dengan kartu Death, sepertinya ada sebuah perubahan yang sedang terjadi di minggu pertama dari sesuatu yang lama berakhir menuju sesuatu hal yang baru muncul. Perubahan tersebut bisa terjadi dalam banyak hal, misalnya mungkin lagi mengalami perubahan dalam bisnis, dalam pekerjaan, ataupun bahkan dalam hubungan asmara. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati ya. Bisa juga mungkin bagi yang lain dengan kartu Death ini kalian lagi justru sedang berusaha untuk menciptakan sebuah perubahan. Kalian lagi butuh perubahan ya. Di sini kalian sedang mencoba untuk mewujudkan, lagi mencoba menciptakan perubahan dalam hidup kalian masing-masing. Misalnya mungkin kalian lagi mencoba menciptakan perubahan di tempat kerja, perubahan dalam keuangan, ya, ataupun perubahan dalam hubungan asmara. Dan dengan kartu 8 cawan ini ya, di sini kalian sedang belajar melepaskan masa lalu ya di minggu pertama. Di sini mungkin kalian lagi belajar move on dari sebuah masalah dikarenakan efek perubahan yang sedang terjadi di minggu pertama nanti. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati dan bersabar ya. Terus bagi yang lain dengan kartu 8 cawan, kemungkinan di minggu pertama kalian juga sedang membuat sebuah rencana yang berhubungan dengan masa depan kalian masing-masing ya. Ada sebuah rencana yang sedang kalian pikirkan. Misalnya mungkin kalian lagi membuat sebuah rencana yang berhubungan dengan pekerjaan, mengenai usaha, ataupun bahkan mungkin rencana untuk PDKT dengan seseorang ya di minggu pertama. Dengan kartu 6 cawan sebagai tema utama, mungkin di sini kalian sedang memikirkan masa lalu kalian. Oleh sebab itu dengan kartu 8 cawan ya, di minggu pertama kalian lagi fokus untuk melupakan masa lalu ya. Jadi sarankan sekali untuk selalu bersabar ya. Terus at the foundation kita punya kartu 10 cawan. Jadi artinya di bulan-bulan sebelumnya beberapa dari kalian mungkin telah mengalami sebuah kebahagiaan dalam hidup kalian masing-masing. Soalnya kartu ini melambangkan kebahagiaan dan kepuasan dalam hati. Jadi mungkin ada suatu hal kejadian ataupun peristiwa yang membuat kalian merasa senang sekali dan merasa bahagia ya. Ini sudah terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Oke. Terus at the recent past kita punya kartu Wheel of Fortune.
Ya, jadi artinya ya di bulan Maret kemarin beberapa dari kalian telah menikmati sebuah keberuntungan ataupun perubahan positif. Ya, perubahan tersebut bisa terjadi dalam banyak hal, misalnya mungkin mengalami perubahan positif dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam asmara dan sebagainya, ya. Jadi intinya di sini kalian telah mengalami sebuah tanda-tanda perubahan positif ya di sepanjang bulan Maret kemarin. Oke. Terus di sebelah atas kita punya kartu Queen of Wands. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kalian sedang memiliki ambisi yang cukup besar untuk mencapai sebuah target dan tujuan kalian masing-masing. Ya, di sini kalian sedang berambisi untuk mencapai target dalam pekerjaan, target dalam penjualan, ataupun bahkan mungkin target dalam hubungan asmara. Ya, ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi yang akan kalian alami di minggu kedua adalah kartu The High Priestess. Jadi artinya di minggu kedua mungkin di sini kalian sedang merahasiakan suatu hal dari orang lain, ya. Ada suatu hal yang sedang kalian sembunyikan dan rahasiakan di sini. Misalnya mungkin di sini kalian sedang merahasiakan suatu hal dari keluarga, dari pasangan ataupun dari teman-teman kalian, ya. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati. Terus bagian lain dengan kartu The High Priestess disarankan sekali untuk selalu mendengarkan intuisi ketika akan mengambil sebuah keputusan penting, ya, keputusan mengenai pekerjaan, usaha dan sebagainya, ya. Jadi silakan gunakan intuisi kalian terlebih dahulu ketika ingin mengambil keputusan di minggu kedua nanti. Oke. Terus energi yang akan kalian alami di minggu ketiga adalah kartu 5 pedang. Kartu ini biasanya melambangkan sebuah rintangan dan tantangan. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin sedang mengalami sebuah kesulitan baru, ya, kesulitan kecil di minggu ketiga. Misalnya mungkin sedang terlibat dalam sebuah konflik, kesalahpahaman dengan seseorang, dengan keluarga, ataupun bisa juga mungkin dengan rekan kerja di kantor, ya, ataupun bahkan dengan pasangan kalian. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati, ya. Ada sebuah kesulitan kecil yang sedang kalian alami di sini. Disarankan sekali untuk selalu berdiskusi dengan orang-orang terdekat, ya, ketika kamu sedang merasa stuck di minggu ketiga. Oke. Terus di sebelah sini kita punya kartu King of Cups. Jadi artinya di minggu ketiga orang lain akan menilai kamu sebagai seseorang yang sangat tenang sekali perasaannya. Walaupun memang dalam hati kalian sedang bergejolak, ya. Ada sebuah kesulitan kecil yang sedang kalian alami dengan kartu 5 pedang tadi. Akan tetapi dengan kartu King of Cups di sini mungkin kalian akan berusaha untuk selalu tenang di hadapan orang lain, ya. Terus di sebelah sini kita juga punya kartu The World. Jadi artinya di minggu ketiga, di sini kalian sedang mengharapkan untuk memasuki sebuah siklus dan lembaran hidup yang baru. Ya, di sini kalian sedang mengharapkan sebuah siklus dan lembaran hidup yang baru lagi. Mungkin di sini kalian sedang mengharapkan bahwa bisa move on dari sebuah masalah, dari sebuah kesulitan yang sedang terjadi di minggu ketiga. Ya. Terus energi yang akan kalian alami di minggu keempat adalah kartu 6 pedang. Jadi artinya di minggu keempat nanti kalian sedang berusaha untuk move on dari sebuah masalah. Di sini kalian sedang bergerak menjauh dari kesulitan, ya, kesulitan yang sedang terjadi di minggu ketiga tadi, ya, dengan kartu 5 pedang. Jadi di minggu keempat kalian lagi fokus untuk melepaskan masa lalu, fokus untuk move on dari sebuah masalah menuju kondisi yang lebih tenang kembali, ya. Jadi ini akan terjadi di minggu keempat. Oke. Jadi intinya dengan kartu 6 cawan sebagai tema utama, ya, di sepanjang bulan April nanti beberapa dari kalian sedang memikirkan masa lalu, misalnya mungkin sedang memikirkan kegagalan asmara yang pernah kalian alami di masa lalu, ya. Bisa juga mungkin bagian lain sedang memikirkan kondisi sulit dalam keuangan, kondisi dalam pekerjaan yang pernah terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kalian masing-masing, ya. Jadi sarankan sekali untuk selalu bersabar. Terus bagian lain mungkin ada suatu kabar berita yang pernah kalian lakukan di masa lalu, ya. Kabar tersebut akan kalian terima di bulan April nanti. Jadi sarankan sekali untuk selalu bersemangat di sini, ya. Mungkin energi kartu 6 cawan ini akan kalian alami di minggu pertama, ya, dengan kartu 8 cawan tadi. Di sini kalian sedang fokus untuk belajar melepaskan masa lalu dikarenakan mungkin kalian terlalu banyak memikirkan suatu hal, ya, kejadian yang pernah terjadi di masa lalu kalian. Jadi di sini kalian sedang fokus untuk move on. Terus bagian lain mungkin terjadi di minggu kedua dengan kartu The High Priestess, ya. Di sini mungkin kalian sedang merahasiakan suatu hal dari orang lain, ya, dikarenakan mungkin ada sebuah kabar yang sedang kalian terima. Jadi sarankan sekalian untuk berhati-hati. Bagian lain sarankan untuk selalu mendengarkan intuisi, ya, ketika akan mengambil keputusan sehubungan dengan kabar berita yang sedang kalian terima di minggu kedua. Bagian lain terjadi di minggu keempat dengan kartu 6 pedang tadi, ya. Di sini kalian sedang fokus untuk move on, ya, bergerak menjauh dari kesulitan yang kalian alami dikarenakan masa lalu pahit yang pernah terjadi, ya, dalam hidup kalian masing-masing. Jadi sarankan sekalian untuk selalu bersabar, ya, dan berpikiran positif. Oke.
Dengan kartu The Star di sini kalian sedang menjalani proses healing. Soalnya kartu ini melambangkan energi penyembuhan yang sangat kuat sekali ya. Di sini kalian sedang menjalani proses healing. Bagi yang lain mungkin dengan kartu The Star kalian akan merasa optimis. Optimis dikarenakan kabar positif yang sedang kalian terima dengan kartu 6 cawan tadi ya. Ada sebuah bantuan dan dukungan yang sedang kalian terima dengan kartu 6 koin ya. Jadi mungkin kondisi kalian akan cukup bagus ya di sepanjang bulan April nanti ya. Jadi sarankan sekali untuk selalu bersabar dan tetap semangat ya di sepanjang bulan April nanti. Oke, guys, gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.